Belakangan ini lagi rame banget teknologi AI gambar yang udah makin canggih. Makin bisa bikin style gambar dari karakter animasi yang udah terkenal. Kayak bikin style Ghibli, terus The Simpsons, Sesame Street, karikatur, sampai bikin desain untuk iklan produk juga bisa. Dan itu semua bisa selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Tapi masalahnya bukan di situ. Justru gue sebagai pekerja kreatif merasa terbantu dengan adanya teknologi tersebut. Gue kalau mau bikin gambar apa-apa, tinggal masukin foto, bikin prompt, dan generate gambar. Justru masalahnya ada di kemudahan yang dimiliki teknologi tersebut, seperti kemudahan akses dan kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi AI ini. Di samping itu banyak juga influencer yang membagikan tutorial untuk bikin style-style animasi kayak gini. Dari mulai pakai aplikasi apa, cari gambarnya gimana, sampai nyusun prompt-nya. Cara tersebut bisa diikuti dan dilakukan oleh orang yang tidak punya background apapun di bidang seni kreatif. Akhirnya dari situ, ada kekhawatiran yang timbul. Gue yang udah cukup lama bekerja di bidang kreatif dan udah belajar bertahun-tahun akan tergantikan sama orang yang bisa prompting. Gue pun bertanya-tanya, apa iya orang awam yang cuma modal bikin kata-kata doang bisa ngalahin orang-orang seperti gue? Nah, setelah berhari-hari gue pelajari, akhirnya gue akan sangat yakin kalau AI akan menang. Semua gerakan-gerakan menolak AI tidak akan berhasil menghentikan industri ini dalam penggunaan AI. Karena apa? Karena dunia udah shifting sekarang. Larinya ke arah otomatisasi, efisiensi, dan keberlanjutan. Di bidang yang gue jalanin sekarang, sebenarnya dunia kreatif udah sempat mengalami perubahan besar sebelumnya. Ini gue ceritain sedikit ya. Zaman gue SMK dulu, gue belajar software-software kayak Adobe Photoshop, Premiere, After Effects, dan lain sebagainya. Dan ketika gue menguasai software-software tersebut, gue udah berasa keren banget. Ya one of a kind lah. Karena belum banyak yang bisa pada saat itu. Sampai gue lulus kuliah dan freelance pun gue dihargai cukup mahal karena bisa bikin motion graphics, editing, dan segala macamnya. Sampai gue lupa tahun berapa, tiba-tiba muncullah Canva. Muncullah CapCut gitu. Software-software yang jauh lebih murah, jauh lebih simple. One stop solution untuk kalian bikin suatu karya audio visual. Kalau kalian butuh bikin desain grafis, tinggal ke Canva. Di situ udah ada template-nya, ada font yang keren-keren. Kalian tinggal pakai template-nya, terus ganti-ganti pakai desain yang sesuai dengan tema permintaan dari klien. Terus kalian kalau mau offline editing pakai CapCut, mau online editing juga bisa di CapCut. Di situ bisa pakai efek overlay yang keren-keren, bisa grading juga, macam-macam lah. Dulu waktu gua ngedit video itu nggak bisa sesimpel itu. Jadi ada workflow-nya dari editing cut to cut ke editing online atau pemanis. Gua kalau nyusun gambar itu pakai Premiere, motong video, ngatur durasi, abis itu gue ekspor ke bentuk file XML lalu masuk ke proses online editing pakai After Effects. Ya di masking lah, bikin efek tulisan lah dan semacamnya. Seribet itu. Akhirnya datanglah CapCut, aplikasi yang bisa menggabungkan keduanya. Pada akhirnya itu memudahkan gua, tapi di sisi lain, mudahnya aplikasi ini diakses dan digunakan semua orang, akhirnya banyak orang yang bisa ngedit video, bisa desain grafis tanpa harus melewati proses yang gua jalanin, tanpa harus belajar workflow secara profesional. Nah, karena banyaknya penggunaan dan mudah dipakai, akhirnya banyak orang-orang yang menguasai software tersebut, bisa mendapatkan hasil yang mirip dengan apa yang bisa gua hasilkan. Dan kalian bisa cek lah di marketplace. Sekarang udah banyak yang buka jasa desain logo, jasa desain poster atau spanduk, jasa edit video dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah bukti bahwa dengan semakin banyaknya akses dan banyaknya kemampuan orang di bidang tersebut, maka harga jual yang ada semakin menurun. Ya walaupun balik lagi ya, ada harga ada kualitas. Akhirnya semakin kesini gue semakin sadar bahwa hadirnya aplikasi seperti CapCut dan Canva itu hanya sebuah step awal. Karena step selanjutnya justru ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu artificial intelligence. You have the drawing like this, and ChatGPT will get back to you a real comic book. Setiap seniman selalu butuh media. Media untuk menerjemahkan apa yang ada di kepala mereka dan menuangkannya ke dalam bentuk karya seni. Seperti pelukis butuh kanvas, produser musik butuh alat musik, atau software pembuat lagu. Sama dengan AI, ChatGPT sebagai kanvas, prompting sebagai kuasnya. Dengan kuas yang tepat, maka karya seni yang dihasilkan semakin baik. Di dunia prompting, kata-kata adalah toolsnya. Setiap deskripsi, gaya bahasa, urutan kata, bahkan emosi yang dimasukkan ke dalam prompt, semuanya membentuk hasil akhir dari sebuah karya. Semakin tajam dan kreatif seorang prompt engineer merangkai kata, semakin akurat dan indah karya yang dihasilkan dengan AI. Kenapa gue bilang prompting juga butuh kreativitas? Karena butuh dari sekedar kata-kata buat menerjemahkan apa yang kita imajinasikan secara akurat. Lu bisa lihat tutorial-tutorial prompting di luar sana dan lu akan sadar kalau prompting itu nggak cuma bikin kalimat doang.
Jadi ada kerangkanya tuh, dari mulai siapa subjeknya, mediumnya apa, style atau gaya visualnya gimana, mood, color palette, detail tambahan, dan terakhir ada camera angle. Itu semua kerangka-kerangka dalam membuat prompt untuk memudahkan agar karya yang kita hasilkan sesuai dengan apa yang kita imajinasikan. Balik lagi ke perkembangan teknologi. Dari sifatnya yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan manusia, kita nggak bisa memungkiri adanya perubahan ini. Kita lihat zaman sekarang ya. Banyak seniman-seniman yang berdemo menyuarakan untuk menolak AI, menolak sebuah teknologi. Dan pola yang sama terjadi waktu demo ojek pangkalan saat perusahaan ojek online mulai masuk ke Indonesia. Apakah dengan begitu ojek online gak jadi berkembang di Indonesia? Faktanya udah banyak juga mitra-mitra ojek online ini yang dulunya ojek pangkalan. Walau sempat di beberapa berita ya kita lihat adanya kisruh antara dua kubu ini, tapi at the end of the day mereka berdamai dengan perubahan dan menganggap ini sebagai sebuah modernisasi bagi pekerjaan mereka. Sama halnya dengan teknologi AI. Dalam dunia seni, mau nggak mau AI tetap akan terus berkembang dan menyatu dalam kehidupan kita. Bukan berarti peran seniman juga akan hilang, tapi justru membuka peluang baru untuk beradaptasi. Kalau dulu, kanvas dan cat minyak jadi media utama, sekarang ada media baru, prompting, AI tools, generative art. Beda alat, tapi tetap butuh kreativitas manusia di belakangnya. Karena sekuat apapun AI, ia akan tetap bergantung pada arah, visi, dan ide manusia. Nah, sampai di mana perkembangan AI kreatif di Indonesia? Sebenarnya perkembangannya menurut gua belum terlalu signifikan banget. Terlebih lagi belum ada lapangan pekerjaan yang cukup baik untuk menampung para prompt engineer ini. Tapi beberapa masyarakat Indonesia sudah cukup melek akan hal ini. Dan gua akan kasih contoh satu channel yang dibikin pakai AI. Gua nggak minta kalian untuk lihat inti ceritanya ya, tapi lihat dari segi efisiensinya. Kalau kalian lihat dari isi ceritanya mungkin agak kurang etis ya, tapi nanti coba kita bahas. Nah balik lagi, si pembuat channel ini nggak butuh kamera, nggak butuh mic. Gue pun yakin mereka ngeditnya pakai CapCut dan pakai Canva buat thumbnailnya. Nggak butuh banyak effort, tapi gue yakin generate revenue lebih gede dari gue. Orang-orang ini kan punya skillnya, punya ilmunya. Tinggal gimana pemerintah membuka lapangan pekerjaan baru untuk para prompt engineer kayak gini. Kasih tahu etikanya, ajarin cara bikin ide kreatifnya, ajarin fundamentalnya, adain pelatihan sertifikasi dasar dalam membuat prompt, dan buka lebih banyak peluang lapangan kerja baru. Kenapa gue bilang harus diajarin fundamental dan etikanya? Ya biar bikinnya nggak kayak gini. Dan lihat komennya. Kebanyakan dari masyarakat kita justru percaya kalau apa yang ada dihasilkan dalam video tersebut merupakan gambar dan kisah nyata. Gue pribadi nggak meminta untuk dihilangkan yang kayak gini. Justru gue berharap pemerintah bisa sadar akan tingkat kecerdasan masyarakatnya dan segera memperbaiki kualitas karya AI di Indonesia. Dan di negara kita sendiri, AI kreatif masih lebih banyak dipakai buat iseng-iseng, buat personal project atau sekadar eksperimen. Belum banyak industri besar yang benar-benar serius investasi di bidang ini. Inilah kesempatan emas buat kita yang udah mulai belajar duluan. Karena begitu industri di sini mulai ngeh betapa powerfulnya AI kreatif, entah itu buat iklan, musik, desain produk, atau bahkan film, yang udah paham cara mainnya bakal punya head start. Jadi daripada menolak mentah-mentah, mungkin udah saatnya kita belajar, beradaptasi, dan mencari cara untuk menjadikan AI ini sebagai alat bantu buat memperluas karya kita. Karena di dunia yang terus bergerak maju, yang bertahan itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Kalau kalian punya kritik dan pesan buat gua, silakan tulis aja di kolom komen atau DM aja Instagram @pratampras. Dan kalau kalian suka, boleh subscribe dan like video ini agar algoritma video ini jadi gampang ditemukan oleh orang banyak. Terakhir, gua Pratama Prastia pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku gua. See you on the next one.